Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nahdien dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini PCIN Indonesia mencoba menghadirkan sebuah program review kitab. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kitab yang berjudul At-Tafkir Al-Maqasidi Muraja'at li Tartibil Aqlil Muslim. Ini kitabnya. Nah, kitab ini ditulis oleh Jasir Audah. Siapa sebenarnya Jasir Audah dan apa sebenarnya isi dari kitab ini? Kenapa kitab ini menarik? Kenapa kitab ini ditulis? Kita akan coba bedah satu persatu. Pertama, Jasir Audah, kita sebagai pengkaji disiplin Maqasidus Syariah itu dimanapun berada pasti akan tahu siapa itu Jasir Audah. Salah seorang pegiat dan pemikir Maqasid Syariah yang terkenal saat ini, paling terkenal dan paling kontemporer saat ini itu adalah Jasir Audah. Jasir Audah, kalau teman-teman tahu, ada Maqasid Institute, itu Ma'hadul Maqasid, itu foundernya adalah Jasir Audah. Saya sendiri pertama kali berkenalan dengan pemikiran Jasir Audah itu dulu ketika S1 di UIN Jogja. Ada bukunya beliau, Jasir Audah, itu yang berjudul Maqasidus Syariah as Philosophy of Islamic Law. Itu kalau nggak salah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Membumikan Hukum Islam, kalau tidak salah, seperti itu. Nah, Jasir Audah sendiri, beliau aslinya orang Mesir. Jadi masa kecilnya banyak menghabiskan waktu di Jami Al-Azhar, menghafal Quran, menghafal hadis, itu di Jami Al-Azhar. Sekaligus talaki, sebagaimana kalau kita di pesantren talaki, ngaji kitab macam-macam di pesantren. Jasir Audah juga begitu, talaki dengan para masyayikh di Jami Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar. Sembari talaki terus talaki, Jasir Audah ambil jurusan S1, jurusan teknik di Universitas Kairo. Setelah tamat S1, kemudian beliau ambil S1 yang kedua, double degree di Universitas Islam Amerika untuk jurusan studi Islam. Setelah S1 jurusan studi Islam, lanjut S2 di universitas yang sama dengan jurusan perbandingan mazhab. Setelah itu selesai S2, Jasir Audah melanjutkan S3 di Kanada, jurusan analisis sistem. Kemudian di waktu yang sama beliau ngambil S3, jadi S3-nya 2 kali. Ngambil jurusan teologi dan studi agama di Universitas Wales, Inggris. Nah, banyak sebenarnya karya-karya Jasir Audah. Ada yang tentang naqd nadhoriyatun nasakh, ada kritik terhadap teori nasakh. Ada yang terkenal juga Maqasidus Syariah, diterjemahkan dalam bahasa Arab itu Maqasidus Syariah Dalilun lil Mubtadiin. Maqasid, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya Maqasidus Syariah for Beginners. Kemudian banyak kitabnya, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas salah satu kitabnya, kitab tipis sebenarnya. Dan emang tulisan-tulisan kitab-kitab Jasir Audah itu nggak yang tebel-tebel kayak ulama-ulama klasik zaman dulu ya. Kitabnya tipis-tipis, cuma menurut saya kontemporer sekali dan sangat relevan untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang masa saat ini. Salah satunya ini, yaitu At-Tafkir Al-Maqasidi. Saya melihat Jasir Audah ini berupaya membawa Maqasidus Syariah dalam tataran epistemologi menuju tataran ontologi. Jadi Maqasidus Syariah yang selama ini kita pahami hanya sebagai manhajiyatul fikr, hanya sebagai metode istimbat mengambil sebuah hukum,
dia mencoba mengambil itu, membawa lebih jauh lagi, lebih dalam lagi sebagai sebuah landasan berpikir, falsafat, ideologi, paradigma gitu. Dan tidak hanya untuk hukum Islam saja, tapi berbagai majal di berbagai bidang. Maka kalau teman-teman lihat, itu ada sekarang aktif Instagramnya, ada Maqasid Institute. Itu di situ banyak mengkaji bagaimana mendekati berbagai permasalahan kontemporer, tapi dengan pendekatan Maqasidus Syariah. Maqasidus Syariah digunakan untuk membaca permasalahan negara misalnya. Maqasidus Syariah digunakan untuk membaca perubahan iklim. Maqasidus Syariah digunakan untuk membaca masalah lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi berusaha mengangkat lebih dalam Maqasidus Syariah dari yang hanya sebagai teori biasa menjadi sebuah falsafat atau ideologi. Nah, mengapa buku ini ditulis? Bagaimana buku ini bisa ditulis? Apa latar belakangnya? Sebenarnya Yasir Audah mengatakan sendiri di sini di Muqaddimah, ini adalah awalnya kumpulan, beliau diminta untuk mengisi semacam daurah atau ya kuliah, tapi berjenjang terus menerus selama 10 kali pertemuan. Nah, kuliahnya itu tentang apa? Seminarnya tentang apa? Seminarnya tentang bagaimana yaqdhatul fikr, bagaimana membangkitkan pemikiran. Jadi membangkitkan pemikiran anak-anak muda. Jadi di dalam pertemuan-pertemuan itu Yasir Audah mengulas tentang manhajut tafkir mimma yata'aradu ma'al mantiq as-sunani wal maqasidi al-qawim. Jadi dia uras dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 bagaimana cara-cara berpikir yang menurut dia bertentangan dengan mantik as-sunani dan wal maqasid al-qawim. Jadi yang tidak menurut dia tidak rasional, pemikiran-pemikiran yang menurut dia bertentangan dengan logika yang rasional dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya asal muasal kitab ini. Dari 10 pertemuan itu akhirnya banyak usulan dari para murid dan para hadirin yang hadir pada saat itu untuk dijadikanlah sebuah buku. Maka hadirlah buku ini gitu. Tetapi yang menarik adalah selain itu, di dalam muqaddimahnya sendiri Yasir Audah mengatakan bahwasannya kenapa buku ini penting dan kenapa dia menghadirkan materi-materi itu, karena menurut dia kita semua, kebanyakan umat muslim sekarang, khususnya para pemuda, kita umat muslim yang disebut di dalam Al-Quran, kata dia kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kita yang mengaku sebagai khairu ummah. Tetapi dia prihatin kenapa bisa para pemuda dan orang-orang muslim kebanyakan itu terjebak di dalam salah satu krisis, kata dia. Krisisnya itu satu krisis ini yang menyebabkan sababun rois libaqiyatil azimat wan nakasat. Jadi sebab krisis ini yang menyebabkan kenapa kita mengalami kemunduran, umat muslim mengalami kemunduran di berbagai bidang. Krisis apa yang dia bilang? Yaitu azimatu dha'fit tafkir as-salim wal aqil. Jadi kita sedang menderita lemahnya berpikir yang benar dan logis. Jadi sebab ini yang akhirnya menyebabkan kita mundur umat muslim itu di berbagai bidang, karena cara kita lemah dalam berpikir. Isinya apa? Isi dari krisis lemah berpikir itu diantaranya apa? Satu, misalnya lemahnya daya berpikir kritis. Karena apa? Karena kita terjebak, umat muslim itu terjebak pada al-musallamat al-mauhumah, atau kalau dalam istilahnya Abdul Majid Syarafi itu punya buku namanya Al-Badahat Az-Zaifah. Musallamat itu apa? Musallamat atau Al-Badahat itu segala hal yang ada, yang sudah
ada di kita itu yang menurut kita itu udah bener banget, udah nggak perlu dicari lagi dalilnya, udah nggak perlu lagi dicari lagi kebenarannya, itu pokoknya udah hampir menurut kita jumhur lah kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi dicari dalil-dalil dan kebenarannya, hampir dianggap semua orang benar gitu, itu musalamat atau al-badahat. Nah itu salah satu menurut Jasir Audah kita banyak terjebak di situ, sehingga kalau sudah dianggap musalamat itu daya berpikir kritis kita sudah tidak muncul lagi gitu. Apalagi kalau yang mengutarakan misalnya ulama-ulama yang sudah mu'tabarah, udah diakui keilmuannya. Jadi kita seolah mau kritis, kita ini siapa mau kritis gitu kan. Itu yang pertama. Di antara lagi apa yang menyebabkan krisisnya itu cara berpikir yang tidak sesuai dengan logika yang benar. Kadang kita suka berpikir tidak logis atau terjebak ke dalam mughalatat bahasanya, logical fallacy. Logical fallacy itu yang membuat kita akhirnya sering bertengkar, berpikir tidak logis. Itu juga yang menyebabkan kita kemunduran. Yang ketiga, isi dari azimat tadi apa? Itu cara berpikir yang al-abyad wal aswad bahasanya. Jadi hanya hitam putih saja. Kalau nggak halal ya haram. Pokoknya kalau nggak surga neraka. Kita terjebak pada oposisi binar bahasanya. Itu yang menurut dia juga akhirnya membuat kita terjebak dalam lemah dalam berpikir. Ada lagi cara berpikir yang parsial atau at-tafkir at-tajzi'i wal ikhtizali. Jadi berpikir parsial, tidak komprehensif. Kemudian cara berpikir yang tidak bisa membedakan yang mana ats-tsawabit dan mana yang mutaghayyirat. Kita di dalam agama itu tidak semuanya tsawabit dan tidak semuanya mutaghayyirat. Maksudnya ada hal-hal yang dari zaman dulu sejak turunnya Islam hingga sekarang ada hal-hal tsawabit yang tidak bisa berubah. Sampai hari kiamat itu tsawabit tetap. Tetapi ada juga hal-hal yang mutaghayyirat dan memang dia menerima perubahan. Kadang kita tidak bisa membedakan itu. Jadi yang seharusnya bisa berubah, bisa sesuai dengan konteks zamannya, tetapi kita anggap tsawabit, akhirnya kita kaku, jumut, akhirnya tidak bisa menjawab tentang perubahan zaman. Kemudian ada juga yang cara berpikir, kalau bahasa dia di sini pakai akliyah ya, akliyah. Ada cara berpikir yang tidak memperhatikan situasi dan konteks, siyak. Ini penting sekali karena bagaimana Al-Quran wal hadis itu dibaca juga, kita tidak boleh melupakan di mana konteks supaya Al-Quran itu bisa diterapkan dengan sesuai dengan kondisi lingkungan, zaman, situasi dan tempat. Karena Al-Quran kan solihun likulli zaman wa makan. Jadi kita harus membaca itu juga dengan pendekatan bagaimana memahami situasi dan konteks. Nah, dari alasan-alasan itu maka Jasir Audah mencoba menggunakan maqasidus syariah sebagai sebuah muqarabah, sebagai pendekatan. Karena menurut dia maqasidus syariah ini adalah sebuah solusi yang bisa memecahkan kebuntuan dari berbagai macam krisis itu tadi gitu. Maka sebenarnya Jasir Audah sebelum ini dia punya buku juga namanya Al-Ijtihad Al-Maqasidi. Dia sebutkan sendiri di sini dalam muqaddimah. Tetapi menurut dia itu tidak cukup. Dia ingin membawa maqasidus syariah itu dari mustawa al-fiqh wal fikr bahasanya ke ilal mustawa al-a'maq, yaitu at-tafkir. Nah, beda loh antara al-fikr dan tafkir gitu. Kalau fikr itu al-fiqh wal al-fikr itu adalah sebuah natijah, produk dari cara berpikir. Tapi kalau at-tafkir itu adalah amaliyatul fikr. Jadi bagaimana berpikirnya itu lebih dalam lagi. Itu salah satu alasan. Karena Jasir Audah melihat kayaknya ijtihad maqasidi aja nggak cukup nih. Akhirnya dibentuklah ini, bagaimana supaya maqasidus syariah dibawa menjadi sebuah gagasan yang lebih luas, bisa untuk membaca segala tantangan.
Kemudian kenapa maqasidus syariah penting? Dia mendefinisikan sendiri sebenarnya apa maqasidus syariah menurut Jasir Audah. Maqasidus syariah itu dia definisikan adalah al-ma'ani wal ahdaf, atau tujuan-tujuan dari diberlakukannya atau diturunkannya syariat Islam di muka bumi ini. Jadi adanya Al-Quran dan Sunnah itu ahdafnya, al-ma'ani wal ahdaf, tujuan-tujuannya itu akhirnya memiliki sebuah tujuan dan membentuk sebuah manzumah, sebuah semacam sistem yang menghasilkan nilai-nilai atau al-qiyam al-asasiyah, menghasilkan prinsip-prinsip yang dipakai untuk yang itu prinsip-prinsip itu harusnya bisa dipakai untuk selalu tajdidul fikr al-islami, untuk selalu memperbarui dan membaca supaya Islam itu relevan dengan zamannya. Nah, itu yang dijadikan salah satu alasan oleh Jasir Audah mengapa maqasidus syariah itu penting. Dan saya pikir untuk pentingnya maqasidus syariah kita sudah tidak bisa ragukan lagi. Ibnu Ashur misalnya di Alaysa Subuh Biqarib mengatakan salah satu penyebab kemunduran ilmu fikih itu karena tidak memahami maqasidus syariah misalnya. Atau Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengatakan ketika menafsirkan ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an, itu makna tadabbur di situ liman iltafata ilal maqasid. Jadi makna tadabbur itu lebih dalam lagi, yaitu orang yang memperhatikan maqasid. Itu sebagai mukadimah saja. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mulai membahas satu persatu karena di sini ada 10 bab. Jadi kita akan bahas apa sih sebenarnya yang dibahas oleh Jasir Audah di dalam kitab ini. Solusi dari dia membaca supaya pemikiran Islam itu tidak jumud dan tidak kaku dan bisa selaras dengan konteks dan zaman pada saat ini. Demikian, terima kasih, sampai jumpa kembali.